Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu Lia. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kehadiran pada kesempatan di pagi hari ini. Ini merupakan agenda rutin Bu Lia dari kegiatan Kampus Merdeka ya. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan pertemuan minimal 2 minggu sekali berkaitan dengan kegiatan kampus mengajar. Kita di sini akan melakukan sharing ya, sharing session berkaitan dengan kendala ataupun permasalahan yang ada di proses kegiatan kampus mengajar ini. Mungkin sebelumnya saya minta ini aja dulu dari Bu Lia ya untuk bercerita mungkin Bu. Jadi bagaimana sih kegiatan mahasiswa kayaknya udah sebulan ini ya? Ya teman-teman udah sebulan di SDN Handap Perang ini. Kalian mungkin nanti bisa bercerita dari perspektif mahasiswa, menemukan permasalahan apa, kemudian nanti dari Bu Lia juga bisa bercerita gitu. Jadi ada temuan apa sih yang 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 ditemukan gitu pada kegiatan kampus mengajar ini, begitu. Bu Lia, mangga Bu. Ibu, mohon maaf untuk akun Zoom yang Lia Juliana. Itu guru pamong kami Ibu Nunung. Oh, oke. Bu Nunung, iya, oke. Silakan, mangga Bu Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing kampus mengajar dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang berada di lembaga kami SDN 2 Handap Perang. Pada kesempatan ini, Ibu Kepala Sekolah kebetulan tidak hadir dikarenakan dia sakit. Ya. Dari kemarin udah sakit sampai sekarang belum sembuh katanya. Iya, Pak. Semoga lekas sembuh beliau ya, Bu. Ya, amin. Amin. Dalam hal ini, saya selaku guru pamong akan menyampaikan beberapa hal kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa di lembaga kami, Bu. Oke, siap, Bu. Ya, menurut pengamatan, bimbingan, serta arahan-arahan dari kami, guru-guru Dewan Guru SDN 2 Handap Perang, alhamdulillah adik-adik mahasiswa yang ada di lembaga kami itu dapat menjalankan program-programnya ya dapat dikatakan dengan baik. Mereka saling bahu-membahu atau bekerja sama, saling tolong-menolong atas tugas-tugas atau yang diberikan dari lembaga kami. Misalnya dalam bidang KBM, Bu. Di dalam bidang KBM, waktu KBM Gurling, kan pelajaran tatap muka baru dilaksanakan 4 hari, Bu. Baru 4 hari ini ya, Bu ya? Waktu Gurling juga, adik-adik mahasiswa dibagi menjadi satu kelas satu orang. Kebetulan 6 orang, satu orang 6 kelas, jadi satu orang satu kelas gitu. Berarti ada 6 kelas ya Bu, dari setiap mahasiswa masuk di kelas masing-masing itu ya Bu ya? Ya. Saya mendapat laporan dari wali kelas tentang KBM, katanya, dan saya juga kebetulan di kelas saya Neng Lia di kelas 6. Saya memegang kelas 6, Bu. Ya, Neng Lia juga saya pantau, saya supervisi, ya saya bimbing, saya lihat begitulah dan sebagainya. Menurut laporan-laporan dari para wali kelas, alhamdulillah adik-adik mahasiswa sudah dapat melaksanakan KBM dengan baik. Meskipun dia belum ada pengalaman mengajar, yang penting dia kan sudah dapat menguasai kelas, Bu. 60%. Iya, betul. Jadi seenggaknya sudah bisa mempraktekkan teori yang udah mereka terima di kelas ya Bu ya? Ya di kelas. Jadi suruh itu oleh saya dan rekan-rekan gitu. Dan waktu kegiatan kemarin aja, waktu 17 Agustus
Agustusan memperingati Hari Kemerdekaan, mereka mengadakan lomba, Bu. Lomba dibagi 2 kelompok kecil dan besar. Kelompok kecil 1 dan 2 dan 3, kelompok besar 4, 5, 6. Adapun materi-materinya yang dia berikan lomba mewarnai, lomba pidato, kemudian kaligrafi, surah-surah pendek, apalagi ya Nay? Lomba puisi, lomba baca puisi. Ya, mereka laksanakan. Kami sebagai guru di lembaga ini cuman mengukur aja, melihat dan memperhatikan gitu. Kemudian juara lombanya untuk anak-anak ya, untuk anak pemenang lomba dikasih hadiah, Bu, sama mereka. Oh iya. Pasti itu jadi motivasi dan semangat siswa-siswi ya, Bu ya? Ya, ya. Kemudian kegiatan mahasiswa di lembaga kami yang lainnya tentang kebersihan lingkungan, Bu. Seperti baik kebersihan di luar sekolah, di halaman, dan sebagainya. Kan banyak rumput, maklum lockdown terus, ataupun di dalam kelas, membersihkan perpustakaan, membersihkan kelas, membereskan buku, dan lain-lain gitu. Semua dikerjakan dengan saling bahu-membahu, saling bertanggung jawab. Sekian laporan dari kami, Bu, maaf atas segala kekurangannya. Iya. Cuman begitu seputar mahasiswa di SDN 2 Hanaperang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung atas informasi dan penyampaiannya. Jadi mungkin nanti kita diskusi kaitannya tadi kan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau kaitannya sama kendala sendiri apa sih Bu yang mungkin ditemukan pada saat ini gitu, pada kan kalau sekarang kan berarti sudah sekolahnya sudah mulai offline ya. Kalau dulu pas sekolah online itu kira-kira apa Bu kendalanya Bu? Dari persepsi Ibu Nunung dulu deh, baru nanti teman-teman mahasiswa. Maksudnya permasalahan kegiatan permasalahan mungkin mengajar, iya, permasalahan yang ditemukan saat sekolah online, mungkin kondisi siswanya bagaimana, kemudian hal apa yang menjadi kendala gitu Bu pada pelaksanaannya gitu mungkin Bu. Banyak Bu. Yang pertama kalau dari cuaca dulu. Cuaca itu kalau cuaca cerah mau burling tidak jadi. Ya, kasih tugas. Ya, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Ada yang punya kuota, ada yang tidak. Jadi itu macam-macam lah. Rudet gitu Kak ya. Kepada kami rudet ke guru-guru gitu. Maunya terus. Kalau ya begitulah banyak keluhan waktu online sekolah. Berarti ini ya Bu, kalau ngomongin banyak tugas yang nggak dikerjakan, berarti memang dari sisi motivasi si siswanya juga menurun ya Bu, kaitannya sama pembelajaran online ini kan mereka mungkin sudah jenuh ya, sudah setahun lebih mereka melakukan, hampir 2 tahun bahkan ya Bu ya. Jadi mungkin ini menjadi permasalahan di setiap sekolah saya kira. Dan berarti kalau dari selama 4 hari ini Bu sekolah offline-nya berarti bagaimana Bu? Berarti kan anak-anak adaptasi lagi dari apalagi ini ngomongin adaptasi kebiasaan baru ya, kondisi pandemi seperti ini kan berarti mereka masuk kelas, di kelas bagaimana? Di kelas ada pembatasan jumlah siswanya nggak Bu? Ya, sekarang dibagi 2 kelompok menurut lembaganya masing-masing. Kalau di SDN 2 Hanaperang menurut absen Bu, absen ganjil, absen genap. Di hari Selasa, hari pertama hari Selasa di sekolah kami absen genap dulu. Dan jumlah siswa yang diampus tiap harinya 18 minimalnya. Kalau minimal atau maksimal Bu? Maksimal berarti. Maksimal. Oke, maksimal. Ya. 18 orang. Ya. Tapi siswanya banyak antusias, pengen tiap hari katanya begitu. Nanti diatur aja kalau sudah lancar malah satu kelas semuanya aja. Kita cuma 21 rata-ratanya di tiap kelasnya. Ada yang kurang bahkan. Oh, oke begitu. Jadi memang kondisinya Semangat, Bu. Iya. Kondisinya memang ini ya Bu, apa namanya? Nggak boleh full kan ketika sekolah pada kondisi pandemi seperti ini. Berarti tadi solusinya adalah yang absensi ganjil masuk, absensi genap berarti di rumah.
Di rumah, ya. Di rumah berarti sekolahnya Diberi online ya? tugas. Diberi tugas, oke. Berarti gantian dan berlanjut seperti itu ya, Bu, ya? Oke, ketemu, Ya, Bu, ya, Bu. poinnya. Oke, terima kasih, Bu Nunung. Mungkin dari teman-teman mahasiswa mau sharing temuan kalau kemarin gini Bu Nunung, kemarin saya sampaikan, teman-teman tolong nanti dalam proses pembelajarannya saya minta, pendidikan karakter gitu. Nah, pendidikan karakter atau nilai-nilai gitu, kalau yang, dari sisi Islami mungkin dari nilai-nilai Islaminya, kemudian pas pelajaran agama misalnya. Tapi kalau pas pendidikan karakter itu saya pengen kayak, kalau sekarang itu kan kondisi dunia pendidikan kita, masyarakat kita itu banyak sekali mengalami, permasalahan berkaitan dengan ini ya Bu, hoax tuh ya Bu, berita bohong. Nah dari dini itu, saya ingin teman-teman itu, seperti memberikan penjelasan bagaimana sih kita harus bersikap terhadap informasi, kemudian kita bersikap terhadap kondisi teman-temannya, kaitannya sama bullying ya, bully, terkait bully. Nah, kemarin saya minta teman-teman untuk memasukkan, penjelasan-penjelasan itu, sayangnya di sini tidak ada anak psikologi, tapi seenggaknya teman-teman bisa browsing ya, bagaimana sih memberikan, pelajaran terhadap siswa-siswi kita kaitannya sama empati ya, empati terhadap lingkungan, terhadap teman, terhadap guru. Jadi, rasa hormat itu dari siswa terhadap guru-gurunya itu bisa lebih lebih besar dan lebih tinggi gitu. Nah, itu salah satunya pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran di kelas juga harus disampaikan gitu ya, Bu. Karena kan kita tahu sendiri, siswa-siswi ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda dan didikan orang tua yang berbeda-beda gitu. Nah, Ya, kemudian perbedaan ini kan, menjadi, terkadang ada keluhan dari orang tua itu, "Anak saya semenjak sekolah itu jadi nakal." Nah, ada pernah mendapat informasi seperti itu. Berarti kan lingkungan sekolah itu, membaur tadi dari karakter-karakter siswa-siswi yang berbeda itu, kemudian bisa mempengaruhi satu sama lain. Nah, berarti, di sini kan peranan kita bagaimana ini dari karakter yang berbeda-beda ini kita mengambil dari sisi yang baiknya biar dicontoh sama adik-adik kita gitu. Tapi yang namanya anak-anak SD itu kan cenderungannya meniru ya, Bu, ya, meniru, ya, masih mirip memperhatikan ya. heeh, seperti itu. Jadi, saya kemarin meminta, ke mahasiswa untuk memasukkan, pembelajaran terkait, karakter ya, pembelajaran karakter, kemudian collaborative learning. Jadi bagaimana mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, misalnya dikasih kasus gitu ya, bagaimana sih kalian bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah, kemudian mencapai tujuan bersama, seperti itu. Collaborative learning berarti nanti mereka akan bekerja sama ya, antara siswa satu dengan siswa lain untuk bisa menyelesaikan tugas. Kalau bahasa kita kan sejauh ini kerja kelompok ya Bu, tapi Ya, kalau yang pembelajaran collaborative learning ini lebih mengarah, saya belajar, saya paham, teman saya yang tidak paham akan saya ajarin sampai dia paham. Intinya seperti itu, Bu, kalau collaborative learning. Bukan hanya sekedar kerja sama, bukan hanya sekedar kerja kelompok, tapi bagaimana caranya dalam satu kelompok kecil itu ketika, saya paham tapi teman saya tidak paham, saya harus bisa membuat teman saya itu menjadi paham dan mengerti. Nah, seperti itu. Mungkin, yang gampang belajar kalistung mungkin ya. Ada kan siswa yang, sulit sekali memahami, oh nanti teman yang paham itu minta bantuannya untuk mengajari sampai teman yang tidak paham, tidak ngerti itu sampai paham. Nah, itulah salah satu kunci dari collaborative learning. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa mempraktekkan itu di kelas, bagaimana bagaimana jadi dengan kerjasama itu mereka nanti akan, muncul empati ya, mereka berusaha memahami kondisi temannya. Kadang kan malah ada siswa yang ngejek, "Ah gitu doang nggak bisa." Nah gitu. Nah itu hal sepele mungkin, tapi itu adalah salah satu bentuk, ini ya, bully juga gitu. Nah itu kan juga, bisa membuat, siswanya tadi menjadi insecure atau tidak percaya diri. Nah, ketidakpercayaan diri dari siswa itu bisa membuat dia itu tidak tidak mampu mengungkapkan atau tidak mau mengeksplor dirinya untuk mencoba, karena dia cenderung takut gitu, kalau salah nanti diejek temennya. Nah,
Nah itu Bu, yang kemarin saya sampaikan ke mahasiswa, bagaimana penerapan kolaboratif learning di kelas untuk memunculkan empati, karakter siswa gitu. Gitu mungkin. Oke, silahkan teman-teman jika ada yang mau disampaikan. Mungkin temuan apa nih di lapangan gitu, otomatis kan udah sebulan ya Bu ya, berarti mereka sudah Iya, adaptasi, katanya tadi udah bagus cara ngajarnya, berarti kan dari awal mereka datang otomatis kan sambil memahami survei-survei permasalahan apa sih yang mereka temukan di kelas gitu ya Bu. Kalau udah iya, sebulan otomatis kan udah bisa menguasai kelas, sudah bisa iya. menilai karakter. Ya, Sudah bisa menilai karakter siswa, berarti kan, si eee A si B-nya. iya, berarti kan sudah bisa menentukan, temuan, permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi di kelas 1 misalnya, kondisi siswanya bagaimana. Oke, silahkan teman-teman sharing-nya. Boleh dari siapa dulu, Mbak Kun, Mbak Mia, Mbak Indri, silakan yuk sharing-nya. Mungkin bisa bercerita, apa sih yang kalian temukan gitu selama pembelajaran di kelas? Mungkin Silakan ya, Mbak Kun. oke. Kalau saya pribadi, jadi saya mengampu kelas 2 dengan mendampingi Ibu Yuyun mengampu kelas 2 begitu. Nah, selama sebulan ini saya setelah hasil observasi juga saya menemukan bahwa kelas 2 ini cukup aktif, terutama kalau misalkan saya kan berusaha menerapkan pembelajaran student center ya Bu. Jadi Berarti saya siswa harus berusaha aktif ya student center ya, itu. seperti Oke itu Bu. oke. Heeh. Student center. Jadi saya sering sekali misalkan mengajukan siapa yang ingin menjawab soal, kemudian siapa yang ingin bertanya, kemudian juga siapa yang ingin maju ke depan, misalkan bernyanyi bersama-sama kayak gitu. Nah, selama itu alhamdulillahnya kelas 2 ini cukup antusias Bu untuk misalkan saya Bu segitu, misalkan siapa yang ingin memimpin doa juga. Saya senang sih mengajar, maksudnya selama mengajar saya cukup apa ya namanya? Berarti kontribusi siswanya udah ini ya Mbak, kontribusi siswanya dengan pembelajaran. Kontribusi siswa sendiri. Udah istilahnya udah aktif ya dalam metode student center ini. Mungkin nanti diperhatikan Mbak, biasanya kalau metode student center itu yang aktif itu aja gitu. Nanti dicek dan coba yang belum pernah mengajukan diri kamu coba angkat mereka. Ayo sih silakan si A mau coba enggak gitu. Ini menjadi biasanya siswa yang sudah sekali mencoba dan ketika dia mencoba kemudian kita kasih penghargaan dengan memujinya, kemudian oh kamu bagus kok, iya kamu bisa, itu biasanya dia akan mulai menumbuhkan percaya diri dan motivasi. Jadi untuk nextnya tanpa kita suruh dia akan ikut terlibat. Nah itu ngomongin student center. Nanti lama-lama pembelajaran kolaboratif learningnya nih bisa Mbak gitu. Jadi itu menarik sekali. Mungkin nanti Mbak Kun nanti bisa dibuat ini ya, kamu dari awal bagaimana. Jadi kayak ngomongin before sama afternya kan berarti ini udah 1 bulan ya. Nanti tolong dibuat narasi penjelasan Mbak, kan per bulan. Jadi kayak ngomongin perkembangan siswanya tuh bagaimana. Karena kan kalian mengampu per kelas-kelas kan, jadi tahu nih awal bagaimana perkembangan siswa. Jadi berarti tahap awal Mbak Kun dan teman-teman yang lain juga ya, kalian harus mengidentifikasi permasalahan apa menurut kalian dari sisi pembelajaran, kondisi siswa, itu menjadi sebuah permasalahan ya. Kalian harus bisa mengkolaborasikan permasalahan itu, menuangkan di latar belakang, kemudian nanti bercerita metode apa yang kalian buat, kemudian tadi kan baru student center, nanti sampai ke collaborative learning lah sampai sana. Mungkin bertahap dulu setelah student center itu mungkin ini bikin apa namanya kaitannya apa ya bahasa lainnya ya base studi case kaitannya mungkin kamu bikin permasalahan yang tadi ya kamu membuat sebuah project yang itu harus dikerjakan secara berkelompok, bagaimana si siswa-siswi ini bisa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek itu tadi. Kemudian sampai pada tahap akhir baru penerapan student learning-nya. Jadi ngomongin kolaboratif learning-nya. Jadi mereka bagaimana sih kerjasamanya dalam menyelesaikan proyek tersebut gitu. Ini menarik sekali.
Oke, terima kasih Mbak Kun. Silahkan selanjutnya. Permasalahan atau sama nggak sih kondisinya? Mbak Mia, boleh? Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin sharing. Ya. Alhamdulillah kebetulan saya ditempatkan untuk membantu pelajaran di kelas 1. Berdasarkan hasil pengamatan saya ya, bahwasannya memang kelas 1 itu mungkin untuk penggunaan metode-metode pembelajaran sepertinya untuk kelas 2 kan di KALI itu sudah mulai menggunakan studi center. Nah, namun memang anak-anak kelas 1 itu kan pasti mungkin kemampuannya mungkin belum setinggi kelas 2 gitu ya. Jadi masih fokus ke bidang menulis, kemudian membaca gitu. Jadi mungkin untuk penggunaan pembelajaran secara kolaboratif dari kelas memang belum bisa secara optimal mungkin. Karena saya ini masih fokus mungkin untuk meningkatkan gitu kemampuan siswa dalam hal membaca dan menulis. Jadi mungkin saat ini saya sedang itu bersama Ibu Etin ya selaku guru kelas 1-nya sedang merencanakan program mengenai tambahan gitu, bagaimana mekanisme untuk bantuan tambahan pembelajaran bagi siswa yang memang untuk tingkat kelas 1 itu kemampuan membacanya dirasa masih kurang gitu. Jadi supaya bisa mengejar teman-temannya yang sudah memiliki kemampuan lebih jauh, mungkin kami saat ini sedang merencanakan untuk program tambahan tersebut. Mungkin dari saya sekian Ibu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Oke, mungkin karena masih ini ya Bu ya, Bu Nunung anak kelas 1 SD itu mungkin kan masih tahap ya, tahap sekolah, mungkin lebih banyaknya main. Tapi mungkin memang lebih bermain sambil belajar ya, karena nggak mungkin bisa sama metode kelas 1, 2 sama metode kelas 5, 4, 5, 6 lah mungkin yang sudah lebih gede ya, lebih besar gitu. Karena kan anak kelas 1 penalarannya juga berbeda. Tapi itu menjadi tantangan Mbak Mia. Jadi bagaimana sih dari sejak dini gitu kan mengajarkan mereka untuk bekerja sama, berkolaborasi gitu. Menjadi menarik sama seperti Mbak Kun tadi. Nanti coba ditelisik lagi, ditelaah kira-kira kendalanya apa. Mungkin bisa personalnya dari siswa. Mungkin dari 18 itu berapa dari siswa itu yang aktif. Kemudian bagaimana mereka bersikap, motivasinya, kemudian bagaimana mereka menanggapi dari setiap proses ataupun tugas yang diberikan Bapak Ibu gurunya gitu. Itu juga menarik sekali karena kan bisa melihat karakter-karakter siswa itu dari prosesnya itu mereka. Karena kalau saya sendiri kalau ngajar mahasiswa tentu beda. Bahkan mahasiswa juga demikian Bu. Ada yang tidak percaya diri, kemudian kita harus mengangkat mereka gitu. Jadi seperti ayo kamu bisa gitu. Bahkan kadang mahasiswa itu tidak menyadari akan potensi yang mereka miliki. Jadi kita kayak membantu menggali gitu. Oh, kamu sebenarnya pintar bagian ini. Nah, begitu juga di siswa saya kira bisa juga diterapkan. Apalagi anak-anak SD ya, mereka masih itu pujian. Iya betul Bu, gitu. Pujian sebagai motivasi dan penghargaan buat pencapaian di kelas ya. Oke, silahkan. Siapa Mbak Zeni, Indri, kemudian siapa lagi nih yang belum? Sebelumnya mohon maaf Ibu, ini off kamera soalnya kalau dibuka teh suaranya putus-putus. Iya, jaringannya. Iya, saya koneksi. itu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak. Ya, saya itu kebetulan memegang kelas 4. Jarang mengerti. Nah, kemarin saya membuat semacam papan penghargaan gitu Bu dari karton, lalu di dinding kelas. Nah, siapa yang mengerjakan tugas atau aktif dalam pembelajaran, saya kasih bintang sama mereka gitu Bu. Nah, udah diuji coba kemarin waktu pertemuan tatap muka di kelas, dan mereka tuh antusias banget gitu ya Bu. Terus kata mereka juga, ih rame sekarang mah ada bintang, nah gitu Bu. Nah, Oke. Suara Mbak Indri putus-putus ya di saya. Sekarang udah ada Bu. Udah, tapi masih putus-putus lumayan lah.
Iya Mbak Indri, bagus juga teman-teman kayak bikin raport harian ya, raport harian, report namanya report harian. Jadi, oh kamu kalau bahkan saya dulu Bu Nunung waktu kuliah, ini S2 ya, ada dosen saya yang menerapkan report harian. Beliau itu membuat list dari setiap mahasiswanya, kemudian nanti setiap minggunya di awal perkuliahan akan menyebutkan, oh si A kamu sudah memiliki bintang ini, diskusi ini, ada juga yang belum. Jadi kita tahu, jadi kayak evaluasi gitu. Yang belum jadi termotivasi, oh yang si A aja udah dapat 3 bintang, masa saya belum gitu. Nah itu juga bagus Mbak Indri, jadi ngomongin report ya, report harian gitu. Kalaupun nggak harian ya mingguan gitu. Pencapaian apa yang udah dicapai si siswa ini, kemudian disampaikan di kelas buat memotivasi teman-temannya. Jadi dia juga akan bangga gitu dengan pencapaian itu gitu. Oh berarti saya bintangnya udah banyak nih seperti itu. Bagus Mbak Indri, mungkin teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan. Oh ya, kemarin saya minta ini ya dibuatkan apa pohon cita-cita ya udah dibuat belum? Jadi nanti kalian bisa buat dari ranting-ranting pohon, nanti ditulis cita-cita si siswa, kemudian digantung di situ atau bagaimanapun bentuknya lah intinya yang mengingatkan ingatan mereka tentang aktivitas belajar di SD gitu. Karena apa yang mereka ingat itu sampai besarnya itu nanti itu bisa menjadi sebuah apa ya motivasi mereka yang mereka pegang gitu. Cita-cita kalau kita tahu kan cita-cita anak SD sejauh ini paling jadi jadi apa? Jadi dokter, TNI, polisi gitu. Mereka banyak loh yang belum mengetahui tentang profesi-profesi lain, mungkin diplomat, belum tentu mereka tahu apa itu diplomat. Nah, nanti teman-teman ya dibantu dalam pembelajarannya mulai mulai menjelaskan tentang profesi-profesi yang ada di dunia ini gitu. Profesi-profesi kerja itu kan nggak sebatas dokter, TNI, ABRI, ya ngomongin polisi lah ya, atau biasanya guru gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa membantu terkait profesi. Kalau dulu saya ada tuh waktu pas kegiatan volunteer itu kita membagikan flash disk, tapi sepertinya stok flash disk-nya udah habis. Jadi stok flash disk-nya itu isinya tentang profesi-profesi eh, seseorang di dunia gitu. Jadi nanti siswa itu jadi tahu, mereka punya gambaran gitu bahwasanya oh cita-cita saya gitu. Kalau ponakan saya dari kecil cita-citanya pengen jadi traveler, traveler, mau fotografi katanya gitu. Dan itu sampai sekarang nggak berubah. Kebetulan saya punya 2 ponakan Bu Nunung, tapi kalau yang satunya, itu dia berubah dari awalnya jadi guru, kemudian jadi dokter gigi, kemudian jadi polisi. Nah, mereka tuh tapi kalau yang si kakaknya enggak, sampai sekarang tetap cita-citanya mau jadi traveler dan fotografer. Nah, itu kan menjadi jadi tapi kalau dilihat itu memang sesuai karakternya. Kalau si fotografer, si Kakak ini memang dia sukanya, traveling, suka antusias sama kegiatan-kegiatan baru gitu. Kalau si adik itu cenderung yang memang lebih anak rumahan seperti itu. Nah, mungkin, nanti dari sekarang kita bisa melihat karakter-karakter si siswa, kemudian, oh kalau mungkin kamu bercita-cita jadi ini, nanti ini seperti ini seperti ini seperti ini, gitu. Jadi dari sekarang tuh kayak seperti sudah mengarahkan, jadi mereka nanti punya punya keinginan tersendiri yang memotivasi. Kadang kan cita-cita kadang mereka bingung, bahkan ada yang ngikuti keinginan orang tua, padahal sebenarnya si siswa tersebut nggak pengen seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan dalam, proses pembelajaran. Seperti itu silakan, ada lagi yang mau sharing? Silakan Mbak. Ya Ibu, Mungkin karena deketan, jadi ini menggema. Di off-in dulu yang satu. kalau saya sendiri Bu kebetulan mendampingi Ibu Wiwin di kelas 5. Nah, kalau yang saya temukan sih sejauh ini ya Bu, yang paling menarik itu pembiasaan yang sudah berjalan ya Bu, seperti sholat duha sebelum pembelajaran. Jadi sebelum belajar itu siswa seluruhnya itu akan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu Bu. Jadi sudah dibiasakan bahkan dari kelas 1 Bu. Jadi alhamdulillah kelas 1 itu sudah mulai lancar bacaan sholat Bu. Ya saya temukan itu. Jadi sudah dijadikan pembiasaan gitu. Jadi untuk seluruh siswa itu sudah biasa saja gitu melaksanakan sholat duha gitu, berdoa bersama gitu.
Nah, terus yang saya temukan juga di kelas 5 itu kan masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Nah, saya itu bersama Ibu Wiwin itu sebelum melaksanakan pembelajaran, siswa-siswa tersebut tuh diajak dulu untuk belajar membaca. Nah, selama sebulan ini tuh yang saya rasakan itu perubahan itu sudah mulai terlihat, Bu, yang dari awalnya mengeja satu huruf sudah mulai per kata. Bunda itu alhamdulillah gitu, Bu, membuahkan hasil. Dan sejauh ini juga untuk kelas 5 sendiri tidak ada kesulitan yang lebih lah, Bu, dari mungkin itu yang kesulitan dalam membaca dari yang 5 orang itu yang cuma tinggal 2 orang lah yang mungkin yang benar-benar masih sulit gitu, Bu, sedangkan yang lainnya sudah mulai lancar dan bisa mengikuti gitu. Dan itu juga masih dibimbing gitu. Dan selain itu juga untuk kelas 5 sendiri sebelum belajar itu kita itu, Bu, praraban perkalian dulu, setor atau kadang dihafalin bersama-sama. Jadi itu tuh menunjang banget gitu, Bu, dalam pembelajaran matematika juga, soalnya mereka tuh sudah biasa gitu, Bu. Jadi kayak dikasih tanggung jawab ya, Mbak ya. Itu sudah tidak kaku lagi, Bu, soalnya mereka sudah biasa dihafalkan setiap pagi. Terus untuk kegiatannya sendiri, alhamdulillah murid-murid itu tertib gitu, tidak terlalu nakal. Jadi pembelajaran itu tidak terasa kaku lah, Bu, soalnya mereka juga sangat aktif dan tidak nakal, Bu, intinya. Jadi pembelajaran itu ya nurut, jadi pembelajaran itu terasa enak-enak aja gitu, Bu, lancar. Oke, terima kasih, Mbak. Tapi berarti memang di sini itu pada prosesnya siswa itu memang butuh bimbingan ya, yang kalau dalam dunia bisnis itu kan ketika orang mau sukses itu mereka juga butuh mentor. Nah, teman-teman di sini berarti ininya posisinya adalah sebagai mentor yang membimbing, membantu siswa gitu. Memang seperti itu tujuan dari kampus mengajar ini. Jadi memang ada sumbangsih dari teman-teman, karena kalau semisal jumlah siswanya banyak dengan jumlah guru yang terbatas, guru itu tidak mungkin bisa satu persatu ya melihat atau memperhatikan siswanya. Tapi dengan adanya teman-teman ini kalian bisa membantu seperti mengidentifikasi, Bu, ada loh siswa yang seperti ini, ada seperti ini. Jadi bu gurunya juga bisa tahu. Nah, ini menjadi salah satu poin dari kegiatan kampus mengajar ini. Jadi seperti membantu mencari sebuah permasalahan yang dihadapi siswa-siswi, kemudian membantu administrasi sekolah, teknologi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, Mbak. Ada lagi yang mau bercerita atau cukup permasalahannya sama semua? Mirip-mirip? Cukup? Oke. Bu Nunung bagaimana, Bu? Cukup, Bu? Harap kepada adik-adik mahasiswa dapat menjalankan tugas-tugas baik yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing ataupun dari lembaga kami. Laksanakanlah dengan rasa tanggung jawab dan semangat, begitu dari saya. Iya, terima kasih Bu Nunung. Mohon arahan dan bimbingan juga untuk mahasiswa kita. Mungkin PR-nya itu tadi, nanti berarti sebulan ke depan teman-teman harus mengidentifikasi kaitannya sama penerapan sistem pembelajaran yang kalian lakukan di kelas, kemudian nanti dicek, kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya. Nah, nanti Bu Nunung kita insya Allah ketemu lagi 2 minggu lagi untuk berdiskusi dari sistem pembelajaran yang diterapkan di kelas. Nanti teman-teman tolong dibuat list ya dari sebelum pertemuan. Jadi kalian menemukan permasalahan apa, kemudian solusinya apa yang kalian lakukan. Nah, dari solusi itu bagaimana dampaknya terhadap siswa. Ya, intinya seperti kalian menceritakan model kayak yang di itu loh, di laporan, ya kan? Programnya apa, kemudian kegiatannya apa, kemudian bagaimana cara melakukannya, kemudian kendalanya apa, kalau ada kendala solusinya bagaimana, dan implementasi pencapaian yang kalian dapatkan dari sistem yang kalian lakukan di kelas itu apa gitu. Nanti jadi runtutan sistematikanya ketemu gitu. Baik,
Terima kasih teman-teman, dan Bu Nuneng terima kasih atas kesediaannya di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu. Saya rencananya kan kemarin menyampaikan minggu ini awal September rencana pengen berkunjung gitu, tapi sepertinya belum bisa. Nanti kalau semisal saya sudah ada waktu, insya Allah saya infokan ke mahasiswa. Saya beneran pengen banget nih Bu, pengen berkunjung. Melihat bagaimana kondisi pembelajaran di sana, sepertinya menarik sekali, apalagi tadi disampaikan bahwasanya adik-adik dari sejak dini udah diperkenalkan tentang ibadah, kemudian sholat sunnah, itu menjadi karakter dan nilai-nilai yang insya Allah menjadi menjadi panutan buat siswa-siswi kita. Terima kasih Bu Nunung dan teman-teman semua atas kesempatannya sharing session di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto session dulu ya. Biar saya screen capture untuk dokumentasi. Oke, teman-teman. Bismillah, 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Saya close ya.